Jika kamu sedang terjerat hutang saat ini, dan kamu merasa malu untuk membicarakannya, terlilit tekanan, takut menghadapi hari esok, mungkin video ini bukan kebetulan. Mungkin Allah menuntunmu ke sini, karena Allah sudah membuat janji, dan janji itu lebih kuat daripada hutangmu. Allah berfirman dalam surah At-Talaq 65 ayat 2 hingga 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan sekadar motivasi. Ini bukan sekadar kutipan untuk Instagram. Ini adalah janji dari Allah. Jadi jika kamu masih merasa terjebak, pertanyaan sebenarnya bukan di mana jalan keluarnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu sudah memenuhi syarat untuk janji itu? Tetaplah bersama saya, karena di akhir video ini, kamu akan memahami dengan jelas bagaimana Allah membuka pintu ketika semua pintu terlihat tertutup. Mari jujur, hutang tidak selalu hanya masalah finansial. Terkadang, ini adalah masalah disiplin. Terkadang, ini adalah masalah gaya hidup. Dan terkadang, ini adalah masalah spiritual. Kita ingin Allah mengangkat beban ini, tetapi kita tidak ingin mengubah kebiasaan yang membuatnya terjadi. Kita memohon rezeki kepada Allah, namun mengabaikan syarat-syarat barakah yang Dia tetapkan. Kita berkata, "Ya Allah, tolong aku." Tapi apakah kita sholat tepat waktu? Apakah kita mencari nafkah dengan cara halal? Apakah kita menghindari riba? Apakah kita mengelola pengeluaran dengan bijak? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jika jalan keluarnya belum terbuka, mungkin kita belum memenuhi syaratnya. Dan syarat itu adalah takwa. Bukan panik, bukan mengeluh, bukan menyalahkan orang lain. Takwa, ketaatan yang sadar. Saat takwa hadir dalam hidupmu, barakah hadir dalam rezekimu. Dan saat barakah hadir, sekalipun pendapatan kecil menjadi cukup. Mari kita bahas janji Allah. Karena Allah tidak berkata, "Mungkin aku akan memberi jalan keluar." Dia berkata, "Aku akan memberi jalan keluar, tapi hanya bagi orang yang bertakwa kepadanya." Jadi, apa artinya itu sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Perhatikan sesuatu yang luar biasa. Allah tidak berkata, "Aku akan menghapus hutangmu seketika." Dia berkata, "Aku akan memberikan jalan keluar." Terkadang, jalan keluarnya bukan berupa bantuan instan. Terkadang itu berupa kesempatan baru, pola pikir baru, disiplin baru, pintu yang sebelumnya tak terlihat,
masalah yang mendorongmu kembali kepada Allah. Lalu Allah berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan dari arah yang kamu rencanakan, bukan dari arah yang kamu hitung, tapi dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan inilah kesadaran penting. Janji ini dimulai dengan satu syarat: takwa. Bukan putus asa, bukan cemas, bukan mencari trik finansial di tengah malam. Takwa. Dan takwa bukan sekadar rasa takut. Takwa adalah keselarasan. Keselarasan dalam solat, keselarasan dalam mencari nafkah, keselarasan dalam pengeluaran, keselarasan dalam karakter. Kamu tidak bisa hidup sembarangan dan berharap keajaiban ilahi terjadi secara tepat. Janji Allah itu nyata, tapi ia aktif melalui ketaatan. Jadi tanyakan pada dirimu dengan jujur. Jika Allah membuka pintu besok, apakah kamu siap mengelolanya dengan bijak? Atau kamu akan jatuh kembali ke siklus yang sama? Karena terkadang hutang bukanlah ujian sesungguhnya. Karakterlah yang diuji. Solusi Nabi SAW dan langkah-langkah praktis. Sekarang kita sudah memahami janji Allah. Mari kita bahas solusinya. Nabi SAW mengajarkan langkah-langkah praktis untuk meringankan kesulitan. Langkah pertama, tobat dengan sungguh-sungguh. Kembali kepada Allah. Akui kesalahan, mohon ampunannya, sucikan niatmu. Langkah kedua, tegakkan sholat secara konsisten. 5 waktu adalah jangkar hati, membawa ketenangan, membuka pikiran untuk petunjuk ilahi. Langkah ketiga, bacalah doa Nabi untuk keluar dari hutang setiap hari. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadhan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa tahrir rijal. Langkah keempat, atur keuanganmu. Tuliskan semua hutang. Prioritaskan pelunasan. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Langkah kelima, cari rezeki halal dan peluang baru. Perhatikan pintu yang Allah buka, meski terlihat kecil pada awalnya. Langkah keenam, amalkan syukur dan kesabaran. Bahkan saat berjuang, ucapkan syukur atas apa yang sudah kamu miliki. Kesabaran mengubah kesulitan menjadi pertumbuhan. Ingat, Nabi SAW menekankan bahwa tindakan kecil yang konsisten dihubungkan dengan doa yang tulus, mengaktifkan janji Allah dalam hidupmu. Bahkan satu langkah tulus hari ini dapat memunculkan rantai berkah esok hari. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Kamu tahu janji itu ada. Kamu tahu langkah-langkahnya. Tapi bagaimana cara benar-benar mengaktifkannya dalam hidupmu? Langkah pertama, takwa yang tulus dalam setiap tindakan. Tidak cukup bertindak di permukaan saja. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus mencerminkan kesadaran akan Allah. Langkah kedua, konsistensi bukan intensitas. Tindakan kecil setiap hari
lebih berarti daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Sholat tepat waktu, bayar hutang sesuai jadwal, bersedekah secara rutin meski sedikit. Langkah ketiga, syukur memperkuat barokah. Ucapkan syukur atas apa yang sudah dimiliki. Ini mengalihkan fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Langkah keempat, sabar dalam kesulitan. Jalan mungkin terasa lambat. Kesempatan mungkin datang terlambat. Tapi waktu Allah selalu sempurna. Langkah kelima, cari ilmu dan bimbingan. Pelajari cara mengatur keuangan dengan bijak. Konsultasikan dengan orang yang berpengalaman. Gunakan pikiran dan hati secara bersamaan. Langkah keenam, bacalah doa secara konsisten. Ucapkan dengan hati. Percaya bahwa Allah mendengar. Percaya bahwa Allah akan bertindak. Ingat, janji ini tidak pasif. Kamu harus menyelaraskan tindakan, hati, dan niatmu. Saat ketiganya bersatu, jalan keluar akan muncul. Hutang mulai berkurang, rezeki mengalir, dan berkah pun berlipat. Mari kita hidupkan ini dengan kisah nyata. Temui Ahmad. Ia tenggelam dalam hutang. Tagihan menumpuk. Para kreditur terus menelpon. Namun, ia mulai dengan langkah kecil. Ia sholat secara konsisten. Ia tobat dengan sungguh-sungguh. Ia membuat daftar semua hutang. Ia mengatur ulang keuangan. Ia bersedekah sedikit demi sedikit secara rutin. Dan ia terus membaca doa setiap hari. Bulan-bulan berlalu. Tekanan tidak hilang seketika. Tapi, pintu-pintu mulai terbuka. Pendapatan tak terduga datang. Teman-teman menawarkan bantuan dan berkah muncul dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Kemudian ada Fatimah. Keluarganya mengalami kesulitan finansial. Ia mulai menerapkan tindakan kecil yang konsisten. Sholat tepat waktu. Mengajarkan anak-anaknya bersedekah. Menjaga kesabaran dan bersyukur. Fokus pada penghasilan halal. Lambat laun, Allah mulai meringankan beban keluarganya. Hutang berkurang. Peluang muncul. Ketenangan kembali ke rumah tangga. Kisah-kisah ini mengajarkan satu hal. Bukan keberuntungan. Bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi dari takwa, tindakan konsisten, kesabaran, dan doa yang tulus. Janji Allah selalu berlaku. Kita hanya perlu menyelaraskan hidup kita dengannya. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Lihatlah hidupmu sendiri. Apakah kamu terjebak dalam siklus hutang, stres, atau peluang yang terlewat? Jangan putus asa. Janji Allah itu nyata. Tapi semuanya dimulai dengan satu hal. Tindakan yang selaras dengan iman. Mulailah hari ini. Tuliskan semua hutangmu. Buatlah rencana kecil. Sholat dengan tulus. Ambil satu langkah konsisten untuk perbaikan. Bacalah doa. Percaya bahwa Allah mendengar.
Percaya bahwa Allah akan bertindak. Bagikan ilmu ini. Dukung orang lain yang sedang berjuang. Pahala berlipat saat kita saling menolong. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil yang tulus. Aktifkan janji Allah dalam hidupmu hari ini. Jalan keluarmu lebih dekat dari yang kamu kira. Percayalah pada Allah, bertindak secara konsisten, dan saksikan berkahnya terbuka. Mari kita akhiri dengan doa yang tulus. Ya Allah, ringankan hutang-hutang kami. Buka untuk kami pintu-pintu rezeki. Kuatkan hati kami dengan kesabaran. Dan tuntunlah kami kepada tindakan yang membawa barokah-Mu. Ya Allah, jadikan langkah kami konsisten. Niat kami murni. Dan kepercayaan kami kepadamu tidak tergoyahkan. Amin.